Pemerintah Kabupaten Malang telah memulai vaksinasi COVID-19 pada 30 Januari 2021 di Pendopo Kepanjen, Kabupaten Malang. Pencanangan vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Malang bersama Dinas Kominfo Kabupaten Malang dan tim medis Kabupaten Malang. Acara ini disiarkan secara live di YouTube UB TV live stream dan dilakukan live delay pada hari yang sama di channel UB TV UHF 57 Malang Raya, serta dilaporkan khusus oleh UB Radio. Rencananya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, vaksinasi ini akan dilangsungkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Wahyu Hidayat, bersama dengan pimpinan Forkopimda Kabupaten Malang. Vaksin diberikan kepada pimpinan daerah agar masyarakat percaya dan juga yakin bahwa vaksin aman serta halal. Terlihat dari pandangan mata saya, ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum penerima vaksin melangsungkan vaksin, yaitu ada 4 tahapan yang dimulai dari meja pertama, yaitu pendaftaran dan juga verifikasi, di mana di meja pertama para calon penerima vaksin COVID-19 menunjukkan e-tiket dan juga bukti identitas. Selanjutnya akan dilanjut ke meja kedua, yaitu format screening, di mana calon penerima vaksin COVID-19 akan diperiksa kesehatan dan juga langsung ditanyai oleh para petugas mengenai penyakit penyerta ataupun komorbid. Kemudian calon penerima vaksin COVID-19 langsung menuju ke meja ketiga, yaitu dilangsungkan vaksin secara aman. Setelah itu menuju ke meja keempat, di mana petugas melakukan observasi selama 30 menit, dan jika pasien dinyatakan baik dan sehat, maka akan langsung diberikan kartu vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Malang Bapak Dr. Andes Haji Sanusi MM beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Ibu Haja Anis Saida Sanusi dan jajaran Forkopimda Kabupaten Malang. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Malang beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang. Hadir pula pada kesempatan ini yang kami hormati Wakil Bupati terpilih Bapak Dr. Andes Didi Gatot Subroto SHMH. Yang kami hormati jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Ketua Organisasi Keagamaan di Kabupaten Malang, serta yang kami hormati pula seluruh undangan yang hadir secara langsung di Pendopo Kepanjen maupun yang hadir secara virtual. Kami aturkan selamat datang di Pendopo Kepanjen, di mana hari yang istimewa bagi Kabupaten Malang, bagi kita semua, karena pada pagi hari ini kita akan mengikuti bersama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pertama kali di Kabupaten Malang sebagai bentuk usaha pencegahan virus COVID-19, dan tentunya vaksin yang akan diberikan merupakan vaksin yang aman dan halal. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Untuk itu kepada Bapak Dr. Mustain MAG, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, yang memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang memanjatkan doa kehadirat-Mu ya Allah, berkenaan dengan pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Malang tahun 2021 dengan penuh ridho dan kasih sayang.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kelancaran program vaksinasi ini agar masyarakat Kabupaten Malang akan segera terhindar dari menyebarnya wabah COVID-19 yang sungguh-sungguh membahayakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan mal yaksuhu ghairuka innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, selanjutnya kita ikuti bersama laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kepada yang kami hormati Dr. Gigi Arbani Mukti Wibowo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Bupati Malang, Bapak M. Sanusi. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati terpilih Kabupaten Malang, Pak Didi Gatot Subroto. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Vaksinasi COVID-19 Kabupaten Malang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak PLT Ketua Dewan, Bapak Kajari, Bapak Ketua PN, dan Kepala Cabang BPJS Dr. Dina, kemudian Kepala UPD terkait, Ketua Organisasi Profesi dari ID, PDGI, BPNI, IAI, dan IPI, serta dari Kolegium PABDI, ini ada Dr. Norika, jadi Norike, jadi kami kerjasama dengan PABDI untuk terkait penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi nanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara pencanangan pelaksanaan vaksin COVID-19 di Kabupaten Malang. Pada hari ini ditandai dengan pencanangan, maka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dimulai pada tanggal 30 Januari 2021 ini secara serentak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang. Bapak Bupati yang kami hormati, tujuan dari vaksinasi ini adalah untuk mempercepat terjadinya herd immunity, sehingga kita perlu mengajak kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini adalah untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah. Pemerintah wajib memberikan pengamanan kepada masyarakatnya, namun masyarakat mempunyai hak untuk menjadi aman di negara ini, khususnya di Kabupaten Malang. Jadi tujuan vaksinasi ini adalah untuk mempercepat herd immunity atau ketahanan secara massal. Apabila ketahanan secara massal ini bisa kita percepat, maka pelaku ekonomi bisa dengan aman untuk bisa melaksanakan ekonomi. Bapak Bupati yang terhormat, persiapan untuk vaksinasi sudah kita siapkan sedemikian rupa agar target dari Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat bahwa sampai dengan akhir tahun 2021 seluruh target yaitu 70% sampai 80% sasaran usia 18 sampai 59 tahun sudah tervaksinasi. Bapak Bupati yang kami hormati, target
di Kabupaten Malang adalah sejumlah 1.350.398 jiwa. Kemudian nanti akan dilaksanakan pelaksanaan 4 tahap, yaitu yang pertama adalah sasaran tenaga kesehatan sejumlah 8.075 jiwa. Insya Allah ini akan selesai dalam jangka waktu 2 minggu, yaitu suntikan pertama pada minggu ini 3 hari selesai, nanti 14 hari akan diulang. Kemudian tahap kedua, pelayan publik. Di sini dari kepolisian nanti menjadi sasaran kedua, dari TNI, kemudian dari Bapak Ibu guru, kemudian dari pelayan publik, pemadam kebakaran dan lain-lain. Itu sejumlah 67.419 jiwa, ditambah lagi 556.417 masyarakat rentan. Kemudian tahap ketiga, yaitu sejumlah 440.242 jiwa adalah pelaku ekonomi. Dan tahap terakhir, yaitu masyarakat usia 18 sampai 59 yang lain sejumlah 272.245 jiwa. Waktu pelaksanaan insya Allah akhir Desember sudah selesai. Jadi nanti kami akan coba yang awalnya 1 vaskes 1 kali dalam seminggu, kami akan lakukan push 1 hari 1 sesi, yaitu targetnya adalah 50 orang per sesi. Kemudian vaksinator sudah kita tetapkan sejumlah 58 Fasyankes dari rumah sakit, dari puskesmas, dari rumah sakit TNI, dari rumah sakit Polri, dan dari rumah sakit swasta. Distribusi kami sudah mendapatkan total 15.000 sekian vaksin atau sekian vial. Itu ditujukan untuk target 7.750 orang nakes. Jadi tahap pertama sudah kita mendapatkan vaksin lengkap. Kemudian rantai dingin mulai dari pusat, yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, kami jaga suhu vaksin tersebut di suhu kamar 2 sampai 8 derajat Celcius. Ini untuk menjaga potensi dari vaksin supaya tidak rusak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada khususnya dari kepolisian, mulai distribusi dari provinsi sampai dengan distribusi ke kecamatan, kami dibantu untuk pengamanannya. Bapak Bupati yang terhormat, bersama ini pula kami sampaikan bahwa hari ini kita bukan hanya pencanangan vaksinasi COVID-19, namun di depan ada beberapa ambulan, yaitu 10 ambulan PSC 119 untuk menambah armada PSC 119 yang sudah kita punyai. Sehingga dengan penambahan 10 ambulan tersebut, maka total armada PSC 119 kita 35 buah. Selain itu, hari ini juga ini karena banyak lembaga atau instansi yang sudah menjadi klaster COVID-19 atas instruksi atau atas permintaan Bapak Bupati, tolong itu dilakukan swab massal. Kami sediakan mobil PCR di depan dengan kapasitas 1 hari bisa melaksanakan swab 500 orang dengan hasil ditunggu 3 jam keluar hasilnya. Mudah-mudahan dengan adanya mobil PCR ini kita bisa segera mendeteksi karyawan yang terkonfirm positif
bisa segera dilakukan isolasi mandiri supaya terhindar dari penyebaran COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan kami dalam berucap, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ikuti pula penyerahan simbolis 3 ambulans oleh Bupati Malang. Dan pada pagi hari ini secara simbolis ketiga ambulans masing-masing akan diterima oleh perwakilan Kepala Puskesmas Pamotan Kecamatan Dampit, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Malang, serta Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Malang. Selanjutnya berkenan Bapak Bupati Malang untuk menyerahkan secara simbolis ambulans kepada para penerima. Izin kami silakan untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih para penerima, kami silakan kembali ke tempat. Izin selanjutnya berkenan Bapak Bupati Malang untuk dapat memberikan sambutan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sanusi MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para Pemda Kabupaten Malang, hadir Pak Kapolres Malang, Bapak Menteri AKBP, Pak Letkol Yusuf, juga Ketua DPRD, PLT, Bapak Kajari, Bapak Ketua Pengadilan, juga hadir pula calon Bupati terpilih, Mbak Didi Gatot Suprapto, yang nanti mewakili saya untuk divaksin. Karena saya sudah umur 60 lebih, di aturannya 19 dan sampai 59. Semati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang wakili, semati Sekretaris Daerah, para staf dan para asisten, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Malang, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Malang, yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Malang, yang juga yang saya hormati Kepala Kemenak Kabupaten Malang, yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi ID, IBI, PPNI, PABDI, PDKI, dan IAI, juga yang saya hormati pimpinan BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, para rekan-rekan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini, pagi ini, kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam acara pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Malang. Kita hadir di sini, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Utamanya kita ucapkan selamat kepada Pak Kapolres, sudah sehat kembali. Mudah-mudahan terus sehat. Yang lain sudah. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran.
Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, coronavirus disease atau COVID-19 pertama kali di Indonesia diumumkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 2 Maret tahun 2020. Jadi sudah hampir 1 tahun. Dalam rentang waktu 1 bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi, dan sampai dengan 26 Januari 2021 ini jumlah yang terinfeksi sudah tembus 1 juta orang lebih di Indonesia. Di Kabupaten Malang sampai dengan 27 Januari 2021 tercatat 1.927 kasus konfirmasi COVID-19, sembuh sebanyak 1.760 yang sudah sembuh, insya Allah. Mudah-mudahan yang terkena sembuh, dan yang belum kena mudah-mudahan tidak pernah kena lagi. Dan meninggal 108 orang. Guna menghambat penyebaran kasus ini, sudah berbagai cara dilakukan pemerintah Kabupaten Malang bersama Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, ini bergerak bersama Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan, menghimbau untuk menggunakan masker sampai kita lakukan operasi justisi. Tapi masih tetap ditemukan kita sering tidak pakai masker dan sering lalai, sehingga penularan masih terus berjalan. Menjaga jarak fisik ini kita upayakan terus, rapat, jaraknya sudah setengah meter sampai 1 meter. Tetapi sebelum duduk di tempat, kadang kita masih salaman, rangkul-rangkulan, cipika-cipiki, apalagi pulangnya nanti tidak salaman, tidak leko. Padahal itu harapan jaga jarak itu supaya kita tidak bersentuhan, ya, satu sama lain agar tidak terjadi penularan. Tapi adat kita susah ditinggalkan, sehingga walaupun sekarang jaga jarak, nanti setelah ini masih begini-begini. Ya. Itu menurut saya mungkin dari Dinas Kesehatan Jawa Timur juga jadi penyebab penularan, ya Bu. Ya. Karena sama sentuh, kalau saya bawa sini nonjok Pak Kajari bisa ketempelan gitu, atau sebaliknya. Nah, mungkin ini perlu Ibu yang mewakili dari provinsi, Dinas Kesehatan, perlu disosialisasikan juga bahwa jaga jarak ini tujuannya agar tidak ada interaksi penularan antara individu dengan individu yang lainnya. Menghindari kerumunan ini masih saja susah dihindari. Hari ini di belakang masih berkerumun. Ya, untung Pak Kapolresnya sabar. Ya, kalau tidak sabar bisa disuruh jaga jarak ini. Dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ini cara yang paling murah dan mudah, daripada harus pakai sanitizer, kita cuci tangan. Selain itu juga mengisolasi dan mengobati segera mungkin yang terinfeksi, bahkan dengan berbagai kebijakan lain, diantaranya ada PSBB, kita sudah melakukan itu, pembatasan sosial berskala besar, juga penegakan berupa operasi justisi, ya, Pak Ketua Pengadilan, Pak Kajari, dan Satpol PP menggelar di mana-mana itu, langsung sidak di tempat. Dan terakhir juga dengan Pak Polisi dan Dim juga sama. Dan terakhir melalui kebijakan PPKM, hari ini kita lagi melaksanakan instruksi Mendagri pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Cuman susah juga untuk dilakukan pembatasan jam, banyak yang ngenyang. Pak, kok jam 8, kok enggak jam 10, ya, jam 10 kok enggak jam 12. Intinya masyarakat masih lebih mementingkan kegiatan yang lain daripada keselamatan manusia di antara kita. Akan tetapi berbagai upaya ini belum dapat dikatakan efektif untuk menekan laju persebaran virus COVID-19. Sementara kita semua tentu tahu akibat dari pandemi ini telah berdampak
pada berbagai sektor kehidupan termasuk ekonomi dan sosial. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah akhirnya tahun 2020 vaksin COVID-19 dengan tingkat efikasi di atas 90% berhasil dibuat. Ini merupakan berita baik bagi kita, bahkan tidak hanya satu jenis vaksin yang berhasil diproduksi, tetapi ada berbagai alternatif vaksin dengan tingkat efikasi di atas 60%. Dengan telah ditemukan vaksin COVID-19 ini menjadi harapan bagi kita semua untuk dapat menekan penyebaran COVID-19. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang di dalam Islam Rasulullah berfirman, kullu da'in likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit Allah pasti memberikan obatnya. Setiap ada penyakit pasti obatnya, dan mudah-mudahan vaksin ini menjadikan obat agar kita tidak terinfeksi oleh COVID-19. Amin. Dan kita manusia memang diwajibkan untuk selalu berikhtiar. Takdir Gusti Allah. Al-insan bitakdir, al-insan bitakdir, wallahu bitakdir. Manusia diberi kemampuan untuk ikhtiar, berusaha, berupaya, tapi nanti takdirnya Gusti Allah. Untuk itu kita mohon kepada Allah, semoga COVID-19 ini segera dilenyapkan dari bumi Arema. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan ada kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Malang secara resmi saya nyatakan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai dan memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, sehat, sejahtera dan bahagia. Dan terakhir tadi kita serahkan 10 unit kekurangan dari ambulan. Setiap puskesmas dapat satu-satu ambulan yang kelasnya kelas modern, mobil high-is yang terbaru, ya, karena baru beli, ya. Karena ketika saya jadi PLT, saya pertama kali dilapori ambulannya Kabupaten Malang mogokan. Ambulan Kabupaten Malang nggak ada bensinnya, sehingga Dinkesnya langsung saya marahi semua itu. Jadi sekarang Pak Dinkes telah memenuhi tugasnya, janjinya mencukupi semua ambulan untuk semua puskesmas. Mudah-mudahan manfaat. Dan memang sesuai perintah Presiden, Bupati harus melaksanakan minimal itu melaksanakan tugas di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Bidang kesehatan dari sisi peralatan insya Allah terus kita benahi, utamanya ambulan sudah bagus semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh undangan serta rekan-rekan media dan wartawan, sebelum kita akan melaksanakan pencanangan vaksinasi COVID-19 pertama kali di Kabupaten Malang, terlebih dahulu kita akan menyaksikan bersama pemutaran video tata cara pelaksanaan pencanangan vaksinasi COVID-19 berikut ini. 3M dan vaksin merupakan kolaborasi utama cegah COVID-19. Selain harus menerapkan budaya protokol kesehatan melalui 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan menggunakan sabun, vaksin merupakan upaya pemerintah untuk penanganan COVID-19 melalui pembentukan antibodi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan aturan pelayanan imunisasi COVID-19.
Alur tersebut berisikan tata cara pemberian imunisasi baik bagi tenaga vaksinator maupun penerima vaksin. Standar operasional prosedur vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas terdiri dari 4 meja layanan, yakni pendaftaran, screening, vaksinasi, dan pencatatan serta observasi. Dalam pelaksanaan vaksinasi di puskesmas, peserta penerima vaksin tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker 3 lapis, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta pengecekan suhu tubuh. Suhu tubuh maksimal yakni 37,3 derajat Celcius. Tahap pertama adalah pendaftaran, di mana calon penerima vaksin menunjukkan etiket atau tiket elektronik yang akan diverifikasi dengan NIK dan daftar sasaran dari aplikasi P-Care. Tahap kedua adalah screening. Bagi calon penerima vaksin yang sudah terdaftar, petugas kesehatan akan memastikan calon penerima vaksin benar-benar sehat dengan melakukan pemeriksaan fisik serta memeriksa apakah calon penerima juga memiliki penyakit bawaan atau tidak. Penerima vaksin dengan penyakit penyerta dianjurkan untuk dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan atau dokter dengan diberikan surat rujukan. Bagi calon penerima vaksin yang dinyatakan sehat dan bisa menerima vaksin, menuju ke meja 3. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan aman. Nama vaksin serta nomor batch vaksin yang diberikan pun dicatat oleh petugas. Tahap keempat dilakukan pencatatan dan observasi. Penerima vaksin akan diobservasi selama 30 menit untuk memonitor reaksi tubuh. Selain mencatat kegiatan vaksinasi di aplikasi P-Care, selanjutnya peserta diingatkan untuk imunisasi ulang 14 hari setelah pemberian vaksin pertama. Petugas juga memberikan penyuluhan mengenai 3M dan vaksinasi COVID-19, serta diberikan media informasi untuk dibawa pulang. Penerima vaksin yang dinyatakan tidak ada masalah dalam masa observasi diberikan kartu vaksinasi dan diizinkan untuk pulang. Peserta vaksin dianjurkan mandi dan mengganti pakaian setelah sesampainya di rumah dan sebelum berinteraksi dengan keluarga.
Baik, kami persilakan Kepala PN untuk menuju ke meja kedua dan kami undang untuk selanjutnya Bapak Sodikul Amin, PLT Ketua DPRD Kabupaten Malang untuk dapat menuju meja ke-1. Sekali lagi kami informasikan pada meja kedua, seluruh petugas kesehatan akan memastikan apakah calon penerima vaksin sehat dan dapat menerima vaksin pada hari ini. Sehingga di meja kedua, screening kesehatan memang sedikit ketat untuk kelayakan para calon penerima vaksin dapat menerima vaksin COVID-19 pada pagi hari ini. Dan kami informasikan tekanan darah untuk calon penerima vaksin tidak boleh lebih dari 140. Bapak Ronald Sandofri Bai, Kepala Pengadilan Negeri dinyatakan sehat pada pagi hari ini dan memenuhi syarat untuk selanjutnya menerima vaksin COVID-19. Sekarang beliau sedang menuju meja ketiga untuk menerima secara langsung vaksin. PLT Ketua DPRD Kabupaten Malang sudah menuju ke meja kedua. Kita boleh beri apresiasi untuk Bapak Ketua. Alhamdulillah sudah menerima vaksin COVID-19 dan sekarang kami persilakan untuk dapat menuju meja keempat.
di mana di meja keempat ini adalah meja pencatatan dan observasi. Selanjutnya izin Pak Didi untuk dapat menuju meja ke-1, Bapak Didi Gatot Subroto. Selanjutnya yang akan menerima vaksin Bapak Sodikul Amin selaku PLT Ketua DPRD Kabupaten Malang. Dan selanjutnya kami persilakan dapat menuju meja ke-1 Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM untuk melaksanakan registrasi terlebih dahulu. Sekali lagi untuk seluruh rekan-rekan media dan wartawan, kami mohon untuk tidak berkerumun di depan, melainkan menempati tempat yang telah kami siapkan demi kelancaran seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kami persilakan selanjutnya Wakil Bupati terpilih Bapak Didi Gatot Subroto untuk menuju meja ketiga dan menerima vaksinasi COVID-19. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Joko Istianto, Kasdim 0818 untuk dapat menuju meja 1. Kami persilakan Bapak Didi untuk menuju meja keempat.
Selanjutnya kami persilakan menuju meja 1, Dr. Gigi Arbani Mukti Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kami persilakan Kepala Dinas Kesehatan untuk menuju meja kedua. Selanjutnya kami panggil untuk Dr. Umar Usman dari PCNU Kabupaten Malang untuk dapat menuju meja ke-1. Aman, dokter? Siap. Selanjutnya Dr. Umar Usman kami persilakan untuk menuju meja kedua dan kami akan panggil kembali
Bapak Edi Handoyo, SH, untuk melakukan screening kedua. Baik, selanjutnya kami persilakan Dr. Umar untuk menuju meja ketiga dan menerima vaksin COVID-19. Kami persilakan selanjutnya Ibu Dina Diana Permata, perwakilan dari BUMN, Direktur BPJS Kesehatan Cabang Malang, untuk dapat menuju meja 1. Selanjutnya kami undang untuk dapat menuju meja ketiga Bapak Edi Handoyo SH selaku Kepala Kejaksaan Kabupaten Malang untuk menerima vaksin COVID-19. Selanjutnya kami persilakan untuk menuju meja 1 Dr. Kararawi
Listuhayu dari RSUD Kanjuruhan selaku Wakil Direktur. Kami silakan Bapak Kepala Kejaksaan Kabupaten Malang untuk menuju meja keempat, dan kami undang Direktur BPJS Kesehatan Cabang Malang untuk dapat menuju meja ketiga. Kami undang perwakilan dari atlet, Dedi Setiawan, untuk dapat menuju ke meja 1. Dan setelah Dedi Setiawan, kami mohon dapat bersiap Bapak Tony Kasmir selaku Wakapolres Malang.
Selanjutnya Dedi Setiawan kami persilakan menuju meja kedua untuk melaksanakan screening, dan penerima vaksin terakhir pada acara pada siang hari ini adalah Bapak Tony Kasmir selaku Wakapolres Malang yang sekarang berada di meja 1. Loh. Selanjutnya Bapak Waka, kami persilakan menuju meja kedua. Izin Bapak Sekretaris Daerah, mungkin setelah ini dapat melaksanakan screening ulang. Setelah menunggu Bapak Waka melaksanakan screening di meja kedua. Kami persilakan Bapak Sekretaris Daerah untuk menuju meja kedua untuk kembali melaksanakan screening.
Baik Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan media dan undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, telah kita ikuti bersama pencanangan vaksin secara simbolis di Kabupaten Malang pada siang hari ini. Semoga seluruh warga Kabupaten Malang dapat terhindar dari COVID-19 dan dapat menerima vaksin COVID-19 dengan baik selama penyalurannya. Dan akhir kata, kami aturkan terima kasih untuk seluruh undangan yang hadir secara langsung maupun virtual. Akhir kata kami sampaikan ucapan terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meyakinkan, kita buktikan tadi yang memenuhi persyaratan untuk divaksin telah dilakukan. Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan telah melaksanakan sebagai bukti bahwa, dan yang lainnya Forkopimda yang memenuhi persyaratan divaksin sudah laksanakan sebagai bukti bahwa itu aman dan halal. Halal telah disiarkan oleh MUI bahwa vaksin ini sudah memenuhi persyaratan halal. Jadi target di Kabupaten Malang untuk sasaran secara total itu adalah 1.350.000 jiwa, ya. Berarti sebenarnya untuk target dosisnya adalah 2 kali dari 1.350.000 jiwa. Untuk saat ini kita baru mendapatkan 15.000 sekian vial vaksin. Ini diperuntukkan untuk prioritas pertama, yaitu untuk para tenaga kesehatan. Kenapa para tenaga kesehatan? Karena mereka yang ada di garda terdepan, apabila mereka tidak tahan terhadap paparan COVID, maka mereka akan jatuh sakit. Kalau jatuh sakit, apa yang terjadi? Pelayanan rumah sakit menjadi lockdown. Jadi itulah makanya prioritas pertama adalah tenaga kesehatan. Dan kami berharap dan kami menghimbau kepada semua vaskes yang sekarang sudah menjadi tenaga vaksinator. Kami berharap dalam jangka waktu 2 minggu ini semua nakes sudah dilaksanakan vaksinasi 2 kali penyuntikan. Jadi itu untuk itu kami minta kepada para vaksinator fasilitas pelayanan kesehatan ini untuk bisa sesegera mungkin mencapai target secara nasional, yaitu 100% tenaga kesehatan tervaksinasi di tahap pertama ini. Jadi semuanya sementara ini yang kita pakai adalah Sinovac, ya. Sinovac ini dosis tunggal tapi dilakukan penyuntikan 2 kali. Jadi kami nanti di belakang juga kami harapkan tetap untuk masyarakat umum yang lain pun kita dapat dari Sinovac, agar itu akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada kita. Ya, jadi intinya adalah target untuk 1.350.000 itu, ya, kami akan upayakan masa vaksinasi atau jam vaksinasi akan ditambah di setiap Fasyankes. Kalau setiap awalnya adalah satu sesi dalam seminggu, kami akan tambah setiap hari ada 1 sesi. Jadi harapan kami dengan ini 1.350.000 itu selesai dalam jangka waktu 1 tahun ini. Semua secara keseluruhan. Jadi hari ini kita pencanangan, hari ini juga kita sudah lakukan. Jadi tadi kita pencanangan jam 10 kurang lebih, ya. Jam 10 setelah kita pencanangan mereka Fasyankes ini akan kita minta untuk segera melakukan penyuntikan vaksinasi kepada tenaga kesehatan di institusinya masing-masing. Kebetulan nakes ini adalah di institusi tersebut sehingga gampang sasarannya. Tadi sudah ditunjukkan tata cara vaksinasi dan ini real, ya, ini real. Setiap Fasyankes membuat strategi 4 meja. SOP-nya begitu. Standar operasional prosedurnya membuat strategi 4 meja. 4 meja ini yang pertama adalah meja di situ. Pertama adalah meja pendaftaran ulang. Kemudian setelah daftar ulang yang bersangkutan data binding by address-nya lengkap, termasuk nomor HP-nya lengkap. Kemudian
di meja kedua dilakukan screening. Screening di sini adalah diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kondisi yang bersangkutan sendiri. Apakah 1-2 hari ini yang bersangkutan sakit atau tidak? Kemudian yang bersangkutan pernahkah mempunyai riwayat penyakit berat? Kemudian apakah yang bersangkutan hamil atau tidak? Nah, dari situ nanti dari screening itu kemudian dilakukan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis tadi selain tekanan dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Di situ apabila melebihi 140 sistolnya dan diastolnya di atas 85, maka yang bersangkutan diharapkan untuk istirahat sebentar. Nanti setelah jeda kurang lebih 15 menit, maka mereka akan diulang lagi. Itu kalau yang tensinya tinggi. Namun untuk yang tadi punya penyakit berat, pada saat di screening di meja kedua, dia tidak boleh lagi divaksin, ya. Jadi dibatalkan, statusnya dibatalkan. Jadi dia memang tidak indikasi untuk divaksin, karena kalau divaksin akan berisiko bagi tubuh yang bersangkutan. Jadi saya minta masyarakat, ya, itu tidak usah takut karena di screening di meja kedua itu cukup ketat. Kemudian setelah di screening meja kedua baru dilakukan penyuntikan. Penyuntikan pun insya Allah itu saya tadi merasakan sendiri, ya. Saya merasakan sendiri tidak ada rasa sakit, ya. Tidak ada rasa sakit, cuman tadi sebentar agak kemeng. Tapi sekarang sudah lebih dari 5 menit. Alhamdulillah tidak ada terasa apa-apa. Dan saya 30 menit setelah disuntik saya harus melaksanakan istirahat, ya, sampai 30 menit. Apabila terjadi efek samping baik itu lokal dalam area penyuntikan atau efek sistemik, yaitu mungkin terjadi demam atau mual, maka segera melaporkan kepada petugas kesehatan penanganan KIPI. Kalau dari pengalaman beberapa kota yang sudah dilakukan launching vaksinasi, efek sampingnya tidak ada, jadi ya seperti biasa aja. Habis dilakukan vaksin sudah bisa aktivitas normal seperti biasa. Makanya dari awal di tahapan screening kan harus benar-benar ketat, ya, seperti yang tadi. Kalau misalkan tensinya ternyata tinggi, itu tidak boleh dilakukan vaksinasi, ditunggu sampai tensinya normal dulu dan dipastikan bahwa calon peserta vaksinasi ini mereka tidak ada komorbid atau penyakit penyerta. Pesan saya agar seluruh masyarakat nantinya, karena ini memang program pemerintah dalam rangka untuk mencegah masyarakat dan melindungi masyarakat dari COVID-19, harapan saya nanti secara sadar seluruh masyarakat bisa mengikuti program pemerintah ini untuk dilakukan vaksinasi COVID-19, sehingga nanti harapan dari masyarakat agar herd immunity bisa terbentuk itu bisa segera terwujud. Baik, demikianlah serangkaian acara pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Malang pada hari ini. Semoga inisiasi hari ini dapat dilihat oleh masyarakat luas bahwa vaksin aman dan juga halal, sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksin. Serta kita semua dapat kembali beraktivitas dan juga mengangkat perekonomian seperti sedia kala. Baik, saya Vanessa Astari mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan pencanangan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Malang. Dan jangan lupa tetap saksikan UB TV aktif dan kreatif.